Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Agim Janat dengan NIM 1C1240040. Di sini saya akan membahas materi tentang lingkungan pengendapan batuan karbonat. Apa sih itu batuan karbonat? Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang tersusun terutama oleh mineral karbonat lebih dari 50%, seperti kalsit, CaCO3 dan dolomit CaMg, CO3, 2. Batuan ini terbentuk dari akumulasi sisa organisme laut seperti koral, alga, moluska, dan foraminifera, serta melalui presipitasi kimia dari air yang kaya akan karbonat. Proses pembentukannya umumnya terjadi di lingkungan laut dangkal yang hangat dan jernih, tetapi dapat juga terbentuk di laut dalam maupun di darat melalui proses kimia. Ada beberapa lingkungan pengendapan. Pertama, laut dangkal, laut dalam, dan lingkungan darat. Laut dangkal merupakan lingkungan pengendapan karbonat yang berkembang pada kedalaman relatif kecil, umumnya kurang dari 200 meter, sehingga cahaya matahari masih dapat menembus dasar laut. Kondisi ini memungkinkan aktivitas organisme penghasil karbonat seperti koral, alga, dan foraminifera. Dua bentuk utama lingkungan laut dangkal adalah platform karbonat dan reef. Bisa dilihat pada gambar. Platform karbonat adalah dataran laut dangkal yang luas, tempat akumulasi sedimen karbonat dari organisme laut dan presipitasi kalsium karbonat. Lingkungan ini menghasilkan sedimen seperti lumpur karbonat dan fragmen skeletal. Reef atau terumbu adalah struktur biogenik yang terbentuk dari akumulasi kerangka organisme seperti koral dan alga berkapur. Reef berkembang di perairan dangkal yang hangat, jernih, dan memiliki sirkulasi air yang baik. Laut dalam atau pelagik adalah lingkungan laut yang berada jauh dari pantai dan umumnya memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Cahaya matahari sangat terbatas sehingga aktivitas organisme penghasil karbonat itu rendah. Sedimentasi didominasi oleh material halus yang berasal dari organisme mikroskopis seperti plankton serta partikel yang jatuh dari perairan atas. Turbidit adalah endapan yang terbentuk dari arus kekeruhan atau turbidit current, yaitu aliran sedimen bercampur air yang bergerak menuruni lereng laut menuju cekungan yang lebih dalam. Arus ini biasanya dipicu oleh longsoran bawah laut atau ketidakstabilan sedimen di tepi platform. Endapan turbidit umumnya menunjukkan gradasi butir dari kasar di bagian bawah menjadi lebih halus di bagian atas. Redeposit system adalah sistem pengendapan ulang sedimen karbonat yang berasal dari daerah platform atau reef lalu diangkut ke lingkungan laut dalam melalui proses gravitasi seperti selam, debris flow, atau turbidite current. Lingkungan darat terestrial adalah lingkungan pengendapan yang berada di wilayah daratan dan tidak dipengaruhi langsung oleh air laut. Proses sedimentasi di lingkungan ini dikontrol oleh aktivitas sungai, angin, dan gravitasi. Contoh lingkungan pengendapan darat meliputi sungai, danau, gurun, dan eolian, serta kipas aluvial. Sedimen yang dihasilkan umumnya berupa pasir, kerikil, lanau, dan lempung yang berasal dari hasil pelapukan dan erosi batuan di daratan. Lingkungan pengendapan sedimen dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu laut dangkal, laut dalam, dan darat. Laut dangkal mencakup platform karbonat dan reef menjadi tempat utama produksi sedimen karbonat oleh organisme laut. Laut dalam didominasi lingkungan pelagik serta sistem turbidit yang terbentuk dari pengangkutan sedimen dari daerah dangkal ke cekungan yang lebih dalam. Sementara itu, lingkungan darat menghasilkan sedimen klastik melalui proses pelapukan, erosi, dan transportasi oleh sungai, angin maupun gravitasi. Perbedaan kondisi energi, kedalaman, dan proses sedimentasi pada setiap lingkungan tersebut mengontrol sedimen-sedimen serta batuan yang terbentuk. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.